Iya. Jangan jadi menteri. Selamat malam netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini momen Anies Baswedan ya, dari mak-mak dilarang jadi menteri Prabowo dan Samsul. Ini seolah-olah diskusi ini begitu kan, seolah-olah emak melarang di situ begitu kepada Anies Baswedan untuk bergabung kepada koalisi Prabowo Gibran. Karena nampaknya dengan akhir-akhir ini si Samsul katanya ingin mau bertemu dengan Anies Baswedan. Lantas bagaimana dengan pendukung-pendukungnya begitu kan? Ya, ini langsung bertindak, dari emak-emak ini langsung bertindak begitu kan ya. Dia mengatakan saya tidak ikhlas ya. Kalau Pak Anies maju atau bergabung kepada koalisi Prabowo Gibran, karena jelas, karena dianggap sebagai penjilat dan pengkhianat begitu kan, artinya mengkhianati para pendukung-pendukung mereka. Dan bahkan saya tidak ada urusan dengan dengan Caimin yang kemudian wakilnya, terserah mereka, yang penting Pak Anies itu adalah tidak berkoalisi dengan Prabowo, tidak masuk kepada koalisi Prabowo Gibran. Jawaban Anies Baswedan ya, jawabannya apa begitu kan? Ya, terus siapa yang nawarin saya untuk masuk ke koalisi? Dari jawaban itulah yang kemudian menjadi spekulasi besar begitu kan ya. Ada yang mengatakan wah, Anies Baswedan didorong untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, satu sisi didorong untuk masuk kepada koalisi Prabowo Gibran ya, jadi menteri atau apa begitu kan. Tapi nampaknya dengan diskusi-diskusi ini semakin menarik begitu kan. Ada apa? Ya karena nampaknya para pendukung-pendukung Anies Baswedan di situ yang sejatinya mereka mendorong Anies Baswedan untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini menurut saya pribadi langkah yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan untuk mempersiapkan di tahun 2029 itu menurut saya pribadi ya harus ya Anies Baswedan maju sebagai Gubernur Jakarta. Karena kalau tidak maju, mereka tidak eksis lagi, mereka tidak dibicarakan lagi, mereka tidak ada gagasan baru, terobosan baru, prestasi baru yang dilakukan Anies Baswedan saat nanti di 2029. Maka saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa kalau PKS ya benar-benar mengusung Anies Baswedan di Jakarta, bukan tidak mungkin PKB, Nasdem mereka akan mau di situ begitu kan. Kalau tidak mau, jalan satu-satunya adalah mereka kan dilirik oleh PDIP begitu kan. Wajar, siapapun boleh mengusung Anies Baswedan begitu. Tapi nampaknya saya kira kalau menjadi dorongan untuk mengalahkan yang lain, saya kira Anies Baswedan itu pas representasi dari oposisi. Mereka bisa diatur bagaimana perlawanan antara dorongan dari PDIP kepada Jokowi, kepada Gibran, kepada Prabowo. Bisa-bisa Anies Baswedan ini gubernur rasa presiden. Ya kita lihat saja nanti, karena sebuah realitasnya seperti itu begitu kan. Tetapi mari kita baca komentar-komentar netizen, banyak sekali yang mengatakan begini. Ini saya yakin beliau tidak akan berkolaborasi katanya ya. Saya yakin ya Anies Baswedan tidak akan berkolaborasi dengan manusia-manusia minim akhlak dan etika. Bahkan tetapi perjuangan Pak Anies ya, Allah perjuangkan kita untuk perubahan. Bayangkan, ini sangat luar biasa begitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan ya Pak Anies ya kalau kita maju sebagai Gubernur Jakarta lalu kemudian mereka menang, pasti ada terobosan baru, pasti dia ada
apa namanya yang dibicarakan masalah soal-soal baru dan gagasan-gagasan baru. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu kan. Tapi nampaknya masyarakat hari ini kan sudah cerdas begitu kan ya. Dari beberapa survei yang ada ternyata Anies Baswedan banyak yang diinginkan oleh masyarakat DKI Jakarta untuk didorong maju sebagai gubernur DKI Jakarta dibandingkan mereka berkoalisi dengan Prabowo Gibran. Karena apa? Karena ya jelas Anies Baswedan kalau berkolaborasi atau masuk kepada koalisi Prabowo Gibran maka dianggap tidak tahan menjadi oposisi nantinya begitu. Dan disitulah Anies Baswedan terjebak ya. Terjebak di situ begitu. Dan saya yakinnya representasi perubahan, representasi oposisi, saya yakin Anies Baswedan bisa begitu kan. Tapi ya inilah politik kita yang ada saat ini. Ada pro dan ada kontra. Tapi dengan adanya seperti ini maka banyak sekali komentar-komentar yang netizen yang mengatakan ya nggak apa-apa jadi koalisi, jadi nggak gabung koalisi nggak apa-apa katanya. Tapi kan masalah soal pendukung di situ begitu kan ya. Pak Anies ya aslinya orangnya ganteng Bapak ya, dan itu emak-emak modus. Ini komentar dari netizen. Oposisi harga diri Abah katanya, hidup kenyang dan mewah ya karena jabatan cuma dunia yang penuh kezaliman. Ini komentar dari netizen begitu kan. Jangan bohongi para pendukung-pendukungnya. Itu salah satu komentar. Saya kira kalau bohong-membohongi, saya kira Anies Baswedan tidak akan ya bergabung ke koalisi Prabowo. Toh pada hakikatnya Anies Baswedan mengatakan siapa yang ngajak saya untuk mau bergabung koalisi Prabowo begitu. Tidak ada di situ begitu kan. Nampaknya inilah terkesan bahwa Anies Baswedan kan masih belum menyatakan mereka untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta atau mereka kembali ke yang mana begitu kan. Tapi yang jelas bagi kami adalah analisis kami Anies Baswedan mending ya didorong untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta karena Anies Baswedan kan punya peran, punya bekal ya di situ begitu kan. Bagaimana warga DKI Jakarta sangat membutuhkan sosok Anies Baswedan. Dan bahkan salah satu emak-emak ini menangis begitu kan ya. Menangis ya di depan Anies Baswedan. Jangan Pak ya. Jangan masuk koalisi Prabowo Pak begitu kan. Bagaimana pendukung-pendukungnya Bapak? Ada emak-emak ya, ada organisasi ini, ada relawan ini yang kemudian menyatukan sudah satu hati sama Bapak, yaitu mendorong perubahan. Dan inilah yang harus kita pikirkan bagi Anies Baswedan begitu kan ya. Muncul spekulasi ini sekarang ada Ahok Anies Risma, Anies ini dan sebagainya muncul di situ begitu kan. Tapi kalau PKS dan PKB dan Nasdem tidak mengusung Anies Baswedan, jelas saya yakin dan saya yakinnya PDIP akan mengambil alih Anies Baswedan. Kita akan buktikan aja nanti begitu kan ya. Ya kalau menang bahwa ya bukan tidak mungkin segampang itu PDIP akan mengalahkan seorang Prabowo dan Gibran di tahun 2029. Ya akan mudah sekali begitu kan ya. Bahkan strategi politik dari PDIP mulai pelan-pelan di situ begitu kan ya. Mulai pelan-pelan bagaimana mereka kekuasaan dari seorang Jokowi terus kemudian dari Gibran ya, dari keluarga-keluarga mereka harus dilawan karena nampaknya dinasti politik ini semakin kuat begitu, semakin hari begitu. Maka wajar kalau Ibu Megawati menolak beberapa kali bahwa seorang Jokowi begitu kan meminta 3 periode. Nah, ini yang seharusnya kita amati betul begitu kan, persoalan-persoalan politik seperti ini. Maka secara tidak langsung bahwa PDIP ini ya saya yakin nanti apakah dilirik oleh PDIP atau tidak, tapi yang jelas Anies Baswedan harus benar-benar ya maju sebagai gubernur DKI Jakarta dan bahkan sangat-sangat luar biasa antusiasmenya begitu kan ya. Jangan ikut-ikutan dia begitu kan ya. Ini sampai-sampai ibu-ibu menasehati kepada Anies Baswedan karena emak-emak ini sayang kepada Anies Baswedan di situ begitu kan ya. Ya karena persiapan nanti ya kita tunggu saja begitu. Suatu saat nanti ya akan Anies Baswedan akan menjadi presiden begitu kan. Kita tunggu saja. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.